Nah, ini dia. Aduh, Mas Adrian, so sorry. Ini sekarang much better ya, Mas Adrian ya. Sorry banget nih, udah 2 kali drop. Iya, iya. Ini, Mas, sorry. Tadi kita kan sampai pertanyaan mengenai perbedaan ya, Mas ya. Ya, Mungkin karena tadi keputus sedikit. Boleh ya, Mas, diulang gitu ya boleh. penjelasannya. Reksadana syariah itu apa dan perbedaannya seperti apa dan cocok buat siapa gitu, Mas, untuk reksadana syariah ini. Oke, oke. Ya, baik. Ya, jadi yang membedakan pertama antara reksadana konvensional dan reksadana syariah jelas dalam proses pengelolaannya. Kalau di reksadana syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi memang ada aturan-aturan yang tidak boleh bertentangan. Kayak misalnya, oh kalau reksadana saham ya harus ditempatkannya di saham-saham atau efek-efek yang masuk dalam efek syariah di luar dari diinvestasikan ke sana. Itu contoh sederhana. Terus kemudian kalau di reksadana syariah itu juga ada akadnya, ada perjanjian. Nah, ada akad wakalah sama akad mudharabah, akad wakalah. Jadi memang ada akad antara si investor ya dengan si pengelola untuk nih saya titipkan sejumlah dana untuk dikelola. Kemudian kalau mudharabah ada bagi hasilnya. Jadi kalau dapat keuntungan siapa dapat berapa nih dapat berapa. Semua tuh bicarakan itu artinya di awal. Tapi untuk menyederhanakan itu kita baru ngomong tentang pengelolaannya. Tapi yang membedakan adalah kalau di reksadana syariah, yang menarik lagi ada yang ngawasin bukan hanya OJK. Siapa? DPS. DPS itu adalah Dewan Pengawas Syariah. Gitu. Jadi kalau regulator tetap OJK, tapi ada tambahan nih pihak lain lagi yang mengawasi. Jadi artinya si DPS ini akan berusaha bekerja secara profesional memastikan supaya reksadana syariah tersebut ya benar-benar sesuai ketentuannya, tidak keluar jalur gitu loh. Nah, sama ada mekanisme yang disebut istilahnya cleansing, bukan cleansing meal kalau kecoka pakai dinda malam-malam kalau misalnya kita mau tidur gitu ya, bersih-bersihin muka dulu bukan. Tapi agak mirip-mirip. Cleansing artinya kan ya pembersih. Jadi dibersihkan. Karena gini, bisa jadi si reksadana yang sudah syariah tersebut, tapi kemudian kan reksadana ini manajer investasi kerjasama dengan yang namanya bank kustodian, bank yang untuk mengadministrasikan, bank penyimpanan. Nah, namanya uang disimpan, terus beberapa hari karena belum dibelanjakan untuk ditempatkan di instrumen investasi manapun, terus mendapat nih misalnya bunga. Nah, kalau di reksadana syariah, bunga itu kan disebut riba, itu harus dikeluarkan. Nah, siapa yang bertugas untuk mengecek itu? Ya tadi tuh si DPS tersebut. Jadi untuk memastikan unsur kehalalannya. Jadi buat teman-teman yang misalnya sangat memperhatikan hal-hal seperti itu, nggak perlu khawatir lagi. Udah ada pihak nih yang akan selalu memantau dan menjaga unsur halalan dari si reksadana tersebut. Dan buat teman-teman yang mungkin, waduh bertanya-tanya, memang reksadana syariah itu hukumnya gimana ya? Ini sedikit aja bahwa teman-teman udah sejak lama ya fatwanya dari DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang memang menyatakan bahwa berinvestasi di reksadana syariah hukumnya adalah halal, artinya diperbolehkan. Nah seperti itu, jadi jangan takut, jangan khawatir lagi untuk ingin jadi investor di reksadana syariah ya. Terus kemudian ya, instrumennya tadi saya bilang kalau untuk saham diinvestasikannya di yang namanya saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Terus kalau yang buat teman-teman punya profil risiko yang menengah, ya diinvestasikan ke sukuk. Jadi sukuk itu seperti layaknya kayak obligasi, cuman kalau kayak obligasi, si penerbit obligasi itu tidak perlu mendeklar ya dia mau gunakan duit tersebut misalnya untuk apa, tidak gitu, terserah. Yang penting ada kesepakatan bahwa nanti setiap 4 bulan, setiap berapa 6 bulan sekali atau apa, kita akan membayar imbal hasilnya. Nah kalau di sukuk kita ada underlying asetnya, ada aset dasarnya, sehingga si pemegang sukuk ini juga lebih memiliki apa ya, semacam ketenangan karena dia punya bukti kepemilikan. Jadi terjadi apa-apa kita masih punya hak untuk bisa
mungkin mencairkan dari aset-aset tersebut. Banyak sih sebenarnya kebaikan-kebaikan atau hal-hal yang menarik ya, Din, dari reksadana syariah, yang artinya ini produk yang bukan hanya dikhususkan untuk umat muslim, bukan. Ini reksadana ini boleh untuk siapapun tanpa memandang unsur sara, ya, baik itu suku, agama, apa semua pun silahkan ya. Adalah apa? Contoh nih, ya, kayak misalnya saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Total utangnya itu nggak boleh melebihi daripada 40% daripada total asetnya. Sehingga kalau sampai terjadi apa-apa nih sama perusahaan itu, ya perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan hak-hak kepada si pemegang sahamnya. Contoh seperti itu. Itu menarik banget. Dan sebenarnya banyak sih panjang kali lebar. Mungkin nanti kita harus bikin ada sesi khusus ini yang hanya ngomong spesifik banget tentang reksadana biar lebih seru. Tapi kan ini kan waktunya terbatas ya. Jadi mungkin kita ke pertanyaan berikutnya deh. Boleh. Terima kasih banyak loh Mas Adrian. Jadi kayaknya untuk teman-teman yang mungkin masih khawatir gitu ya, halal nggak sih, masih ada ribanya nggak sih? Ini mungkin dari penjelasannya Mas Adrian bisa memberikan ketenangan juga dan lebih banyak keyakinan bahwa memang reksadana syariah ini yang jagain sudah banyak gitu ya Mas ya. Dan memang sudah Ya. dijamin juga kehalalannya. Nah mungkin aku masuk ke dua pertanyaan terakhir, tapi mungkin aku jadiin satu nih Mas. Nah kalau dari sisi pandangannya Mas Adrian, terutama dari sisi Schroders gitu ya Mas ya, performa reksadana syariah sendiri itu seperti apa sih, Mas Adrian? Apakah lebih baik daripada reksadana konvensional atau justru memang lebih lambat daripada reksadana konvensional? Seperti apa sih pandangannya untuk reksadana syariah? Dan kalau dari sisi Mas Adrian sendiri, apa sih rekomendasi reksadana syariah yang dirasa tepat dengan kondisi market saat ini? Mungkin itu Mas Adrian. Ya, baik. Makasih, Din. Pertanyaannya bagus banget. Jadi, Sobat Cuan Bimani, untuk bicara pasar modal kita, yang memang masih menjadi drive atau motor penggerak dari IHSG itu adalah dari sektor finansial, ya, sektor banking, yang memang untuk reksadana syariah kita tidak memiliki banyak pilihan, ya, memang sudah ada, ya, seperti bank syariah yang artinya bisa menjadi isi dari portofolionya si reksadana itu. Tapi kita nggak perlu berkecil hati karena banyak sekali sektor-sektor lain yang juga tetap akan bisa menopang kinerja dari reksadana syariah ke depannya. Contoh, seperti kayak sektor komoditas, sektor properti, ya, konsumsi, kesehatan, telekomunikasi itu juga kita tahu sebagai sektor-sektor yang tetap growing dan still promising untuk di waktu-waktu mendatang. Jadi seiring juga dengan bonus demografi orang Indonesia yang memang kita akui jumlah penduduk muslim ini kan lebih dari 85%, kalau nggak salah datanya sekitar 87%. Nah, jadi ini harusnya juga menjadi satu situasi yang ya buat masyarakat tidak hanya sekedar terus memperasing tabungannya sikan. Nah, buat yang memang berfokus kepada produk-produk yang ingin terjaga kehalalannya, ya silahkan reksadana. Dan kalau kita melihat tahun ke depan, ya sampai hari inilah kita bicara tahun 2022. Tadi kan kita udah mention ya bahwa sektor komoditas yang mostly itu masih menjadi salah satu isi portofolio dari reksadana syariah itu masih menjadi primadona, artinya masih bagus, masih kita lihat cukup moncer kinerjanya. Selain juga tadi telekomunikasi, sektor infrastruktur gitu. Jadi akan mendapatkan benefit di tahun ini. Nah, kita juga sebagai salah satu manajer investasi yang mengelola reksadana syariah tentu nggak mau ketinggalan dong untuk bisa memberikan performa yang terbaik. Ya, memang kalau dari produk yang kita miliki, kita punya ada yang namanya Schroders Syariah Balance Funds. Nah, ini cocok untuk calon investor yang memang memiliki profil resiko moderat ke yang cukup agresif. Jadi kalau misalnya teman-teman, aduh aku kepengen deh punya investasi untuk beberapa tahun mendatang, at least misalnya 3 tahun mendatang,
5 tahun itu bagus banget untuk coba mempertimbangkan berinvestasi di reksadana yang asetnya itu campuran. Jadi ada sebagian sahamnya, ada sebagian juga instrumen pendapatan tetap seperti yang di dalamnya saya bilang tadi tuh ada sukuk. Nah nanti biar si manajer investasi yang memang akan mengelola itu kapan dia mau lebih banyak beli saham. Misalnya sahamnya udah mulai kemahalan, sebagian dia jual, dia belikan saham lain yang lebih murah atau dia pindahkan misalnya ke instrumen pendapatan tetap gitu. Kitanya sih udah nggak perlu pusing-pusing lagi untuk melakukan pengelolaan sendiri, jadi udah ada ahlinya gitu. Dan untuk berinvestasinya juga teman-teman, saya bilangnya nggak perlu harus nunggu menjadi seorang miliarder, nggak harus menjadi seorang jutawan. Tadi saya bilang dengan uang ratusan ribu yang teman-teman semua sobat-sobat ini bisa sisihkan setiap bulannya, bisa kita menjadi seorang investor di reksadana syariah. Saya udah melakukan itu selama belasan tahun. Saya udah mulai kenal reksadana tahun 2008, Dinda. Dan saya nyesel. Kenapa? Kenapa nggak lebih awal saya kenal investasi reksadana, padahal saya udah punya penghasilan sejak tahun 97, Dinda. Zaman dulu masih jadi model, masih jadi pemain sinetron. Tapi 11 tahun saya kerja, uangnya habis buat hal-hal yang konsumtif aja. Gonta-ganti mobil, velg lah, baju lah, itu segala macam. Padahal kalau aja aku udah kenal dari tahun 90, karena memang reksadana itu udah ada yang dari tahun 97 juga kita udah ada. Jadi artinya udah lebih dari 20-an tahun, kamu bayangin. Jadi kenaikan itu udah bukan 1, 2, 3, 4 kali lipat. Ada yang udah puluhan kali lipat. Yang misalnya orang punya 100 juta gitu. Ya, sekarang banyak yang udah jadi 2M atau 2M lebih. Nah, itu kalau orang yang berinvestasinya hanya sekali waktu itu. Nah, sekarang gimana kalau teman-teman, sobat-sobat ini semua berinvestasi setiap bulan dari sekarang? Ada yang umurnya mungkin baru early 20, ada yang mungkin 25, ada yang 30. Nggak ada kata terlambat sama sekali untuk kita memulai. Jadi waktu yang paling tepat untuk memulai adalah apa? Besok. Karena kalau sekarang udah tutup. Oke, Mas Adrian, menarik banget nih ya yang udah di-sharing. Jadi aku rasa udah banyak banget tips and trick nih, terus udah banyak banget juga informasi yang di-share ya ke Sobat Cuan Bimani. Pengennya sih ngobrol masih lanjut terus nih Mas Adrian. Cuman aku udah di halo-halo nih. Halo, lanjut lagi nanti gitu. Tapi mungkin kalau aku summarize tadi ya Mas ya, yang pertama secara kondisi market masih sangat mendukung. Jokowi juga sudah memberikan lampu hijau. Kita harapkan itu menjadi katalis yang positif gitu ya Mas ya untuk keseluruhan capital market. Terus kita juga lihat harusnya daya beli masyarakat pun juga masih sangat baik. Pesan untuk Sobat Cuan Bimani di masa Lebaran ini, Ramadan ini, boleh spending, boleh bersilaturahmi, tentunya kan kita pengen ketemu sama sanak saudara, sama teman-teman, tapi jangan lupa tetap disisihkan, tetap disiplin sama tujuan investasinya. Dan sekarang dengan adanya reksadana udah bisa mulai untuk investasi, tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu terlalu tinggi, maunya even di Bimani kita bisa mulai dari Rp1.000 gitu ya. Jadi kayaknya sudah sangat dimudahkan dengan teknologi yang sekarang berkembang gitu ya. Terus yang untuk teman-teman Bimani yang memang sebelumnya ragu gitu ya, kalau mau investasi yang memang sudah ada fatwa halalnya tuh di mana sih? Mungkin bisa investasi terlebih dahulu di reksadana syariah. Tadi Mas Adrian juga sudah share bagaimana itu sudah dijaga dan dimonitor berbagai pihak, tidak hanya dari satu pihak saja gitu. Jadinya kayaknya harusnya sudah banyak sekali nih tips and tricks untuk kita bisa mulai, dan yang sudah mulai bisa jauh lebih konsisten lagi gitu ya Mas ya, untuk nabung dan juga investasi lebih rutin di reksadana, baik itu di aplikasi yang lain terutama di Bimani gitu ya Mas ya. Nah mungkin Mas Adrian, kita harus akhiri nih obrolan seru hari ini.
Terima kasih banyak Mas Adrian untuk waktunya. Semoga nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol offline lebih lanjut. Undang Sobat Cuan Bimani ya, silaturahmi face to face dengan pandemi yang sudah jauh lebih baik. Jadinya nanti banyak soalnya masuk pertanyaan, tapi kayaknya belum bisa dilontarkan lebih lanjut. Jadi harapannya mungkin nantinya kita bisa silaturahmi langsung. Terima kasih banyak Mas Adrian untuk waktunya dan untuk Sobat Cuan Bimani. Thank you so much sudah joining IG Live hari ini. Sampai ketemu di Bimani Bas next time. Thank you.